like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Yakub dari kelas TI 1901 dengan NIM 311910696. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya membuat video tentang Yossi layar. Sejarah singkat model SO. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking, model jaringan terbuka Yossi, di mana Yossi tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian Yossi layer. Open System Interconnection atau YOSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah rangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan Yossi layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model Yossi layer. Berikut ini merupakan 7 model Yossi layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 7 layer of the Yossi model. Yang pertama itu application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Pertama, application layer. Layer ini merupakan lapisan ke-7. Lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan threshold jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer, merupakan lapisan ke-6, yaitu dimana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga, session layer. Session layer merupakan lapisan ke-5 yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer, merupakan lapisan keempat, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat
mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Selanjutnya, network layer merupakan lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya, data link layer merupakan lapisan kedua yang memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan prime. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control (LLC). Selanjutnya, lapisan ke-1 yaitu physical layer. Dan model IOC layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan serta pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah niche network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja IOC layer yaitu Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja IOC layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengiriman melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data sehingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya yang keenam, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk prime serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Simpulannya, IOC layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. IOC layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.